Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ismunarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kranium atau tengkorak. Kranium merupakan tulang pembentuk kepala, di mana kranium ini disusun oleh tulang-tulang atau ossa craneales. Dan kranium ini dihubungkan oleh sutura articulus temporomandibularis. Nah, apa sih fungsi kranium itu? Fungsi utama kranium adalah untuk melindungi otak. Fungsi lainnya yang pertama, untuk membantu melekatkan membran-membran, di mana nanti membran-membran ini akan membantu menstabilkan posisi otak, pembuluh darah, dan syaraf. Yang kedua, permukaan luarnya itu bertindak sebagai perantara, di mana perantara ini untuk otot-otot agar kita dapat menggerakkan kepala kita. Lalu yang ketiga, fungsinya itu untuk melindungi dan mendukung organ indera, penglihatan, perasa, penciuman, bahkan keseimbangan tubuh. Nah, tadi kan kranium ini disusun oleh tulang-tulang ossa craneales. Ossa craneales ini terbagi menjadi dua, ada neurocranium dan ada viscerocranium. Kita bahas tentang neurocranium terlebih dahulu ya. Neurocranium itu dia itu biasanya juga disebut dengan cranium cerebral, di mana neurocranium ini dia itu terdiri dari beberapa tulang nih. Yang pertama ada tulang frontal atau os frontal, letaknya itu ada di dahi. Lalu yang kedua ada os parietal. Os parietal ini dia itu letaknya ada di sisi tengkorak. Lalu yang ketiga ada os temporal, di mana sama seperti os parietal, di mana dia itu letaknya ada di sisi tengkorak. Lalu yang keempat ada os occipital. Os occipital ini dia itu letaknya ada di belakang dan di dasar tengkorak. Lalu yang kelima ada os ethmoidal, di mana os ethmoidal ini dia itu letaknya ada di dasar dari tempurung kepala. Lalu yang keenam ada os sphenoidal, di mana letaknya itu ada di bagian anterior tulang temporal. Neurocranium akan membentuk kavum krani, di mana nantinya kavum krani akan ditepati oleh encephalon atau otak. Neurocranium juga terbagi menjadi dua, ada calvaria dan juga ada basis krani. Calvaria juga disebut dengan atap tengkorak atau cranial cap, di mana bentuknya sangat melengkung membentuk kubah oval longitudinal di atas basis krani dan melindungi rongga tengkorak di tempat otak yang dikelilingi oleh meninges lunak dan keras terapung dalam liquor cerebrospinal atau cairan LCS. Calvaria disusun oleh beberapa penyusun. Yang pertama ada pars squama ossis temporalis dextra dan sinistra. Yang kedua ada squama frontalis. Yang ketiga ada os parientalis dextra dan sinistra. Yang keempat ada squama occipitalis. Lalu selanjutnya ada basis krani atau dasar tengkorak, di mana basis krani ini dia itu terbagi menjadi dua, ada interna dan juga ada eksterna. Basis krani interna dia itu tersusun oleh fossa yang bentuknya seperti tangga. Ada fossa krani anterior, fossa krani media, dan juga ada fossa krani posterior. Fossa cranialis anterior. Fossa cranialis anterior terletak di anterior dan ditepati oleh lobus frontalis cerebri. Fossa cranialis anterior dibentuk oleh yang pertama ada pars orbitalis ossis frontalis, yang kedua ada lamina cribrosa ossis ethmoidalis, yang ketiga ada ala parva minor ossis sphenoidalis, dan fossa cranialis anterior juga terdapat foramen caecum dan lamina cribrosa ossis ethmoidalis cavitas masi. Selanjutnya ada fossa cranialis media. Fossa cranialis media terletak di media, lebih dalam, sempit di medial, dan lebar di lateral. Fossa cranialis media ditepati oleh lobus temporalis cerebri. Fossa cranialis media dibentuk oleh ala magna major ossis sphenoidalis, corpus ossis sphenoidalis, facies anterior partis petrosae ossis temporalis, pars squamosa ossis temporalis. Fossa cranialis media juga terdapat foramen opticum, foramen rotundum atau disebut juga dengan fossa pterygopalatina, lalu ada foramen spinosum, lalu ada foramen oval atau disebut juga dengan fossa intratemporal, lalu ada foramen lacerum, dan terdapat juga fisura
orbitalis superior atau orbita. Selanjutnya, fossa cranialis posterior. Fossa cranialis posterior terletak di posterior paling dalam dan paling luas. Fossa cranialis posterior ditepati oleh cerebellum, pons, dan medula oblongata. Fossa cranialis posterior dibentuk oleh dorsum cellae, os occipitale, foramen jugularis, dan foramen occipitale magnum. Lalu ada pars venosa, pars nervosa, canalis condyloideus, facies posterior, partis petrosae, osis temporalis, pars mastoidea. Lalu ada porus ocuticus internus dan ada apertura externa aqueductus vestibuli. Setelah kita bahas neurocranium, selanjutnya kita akan bahas viscerocranium. Viscerocranium merupakan tulang-tulang wajah, di mana tulang-tulang wajah terbesar yaitu ada di maksila. Maksila dia itu terletak di tengah viscerocranium. Nah, sekarang apa sih fungsinya viscerocranium itu? Fungsi viscerocranium yang pertama yaitu adalah pembentuk wajah. Yang kedua adalah alat rongga indera. Yang ketiga adalah tempat masuknya saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan. Yang keempat adalah rahang. Rahang ini fungsinya itu sebagai alat pengunyah, khususnya yaitu adalah mandibula. Neurocranium terdapat 8 tulang tengkorak, yaitu yang terdiri dari tulang ethmoidal 1, frontal 1, parietal 2, temporal 2, sphenoid 1, dan occipital 1. Viscerocranium terdapat 14 tulang tengkorak yang terdiri dari tulang mandibula 1, maxilla 2, inferior nasal coca 2, lacrimal 2, nasal 2, palatin 2, zygomaticum 2, dan vomer 1. Otot-otot kranium. Otot kranium terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada otot pundak kepala, yang dimana fungsinya sebagian kecil membentuk galas aponeurotica, disebut juga dengan musculus occipitis frontalis. Musculus occipitis frontalis dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada musculus frontalis, yang dimana fungsinya untuk mengerutkan dahi dan menarik dahi mata. Lalu ada occipitalis, yang terletak di bagian belakang, yang dimana fungsinya untuk menarik kulit ke belakang. Lalu yang kedua ada otot wajah. Otot wajah terbagi atas. Yang pertama ada otot mata. Otot mata atau disebut juga dengan musculus rectus oculi, dan otot bola mata sebanyak 4 buah. Lalu yang kedua ada musculus obliquus oculi atau otot bola mata sebanyak 2 buah, di mana fungsinya untuk memutar mata. Yang ketiga ada musculus orbicularis oculi atau otot melingkar mata. Terdapat di sekeliling mata dan fungsinya sebagai penutup mata atau otot sphincter mata. Lalu yang keempat ada musculus levator palpebra superior yang terdapat pada kelopak mata, di mana fungsinya untuk mengangkat kelopak mata atas pada waktu membuka mata. Lalu yang ketiga ada otot mulut, bibir, dan pipi. Otot mulut, bibir, dan pipi terbagi atas. Yang pertama ada musculus triangularis dan musculus orbicularis oris atau otot sudut mulut, yang dimana fungsinya untuk menarik sudut mulut ke bawah. Lalu yang kedua ada musculus quadratus labis superior. Otot bibir atas mempunyai origo pengir lekuk mata menuju bibir atas dan hidung. Lalu yang ketiga ada musculus quadratus labii inferior. Musculus quadratus labii inferior ini terdapat pada dagu, yang dimana merupakan kelanjutan pada otot leher. Lalu yang keempat ada musculus buccinator, yang membentuk dinding samping rongga mulut. Origo pada tajum mandibula dan inersi musculus orbicularis oris. Fungsinya dimana untuk menahan makanan waktu mengunyah. Yang kelima ada musculus zygomaticus atau otot pipi, dimana fungsinya untuk mengangkat dagu mulut ke atas waktu senyum. Lalu yang keempat ada otot mengunyah atau otot yang bekerja pada waktu mengunyah. Otot mengunyah terbagi atas. Yang pertama ada musculus masseter, di mana fungsinya untuk mengangkat rahang bawah pada waktu mulut terbuka.
Lalu yang kedua ada musculus temporalis, di mana fungsinya menarik rahang bawah ke atas dan ke belakang. Lalu yang ketiga ada musculus pterygoid internus dan externus, di mana fungsinya untuk menarik rahang bawah ke depan. Lalu yang kelima ada otot lidah, sangat berguna dalam membantu panca indera untuk mengunyah. Terdiri atas yang pertama ada musculus genioglossus yang dimana fungsinya mendorong lidah ke depan, dan ada musculus styglossus di mana fungsinya menarik lidah ke atas dan ke belakang. Catatan klinis kranium. Kecelakaan mobil merupakan salah satu penyebab tersering fraktur midfasial yang diklasifikasikan menurut L. Effort. Yang pertama ada L. Effort 1, di mana garis fraktur horizontal disertai terpisahnya maksila bagian alveolar secara tersendiri atau disebut juga dengan palatum mengapung. Lalu yang kedua ada L. Effort 2, di mana garis fraktur piramidal yang mengenai maksila di regio infraorbitalis atau mengenai tulang os etmoidal, basis krani, bagian anterior, dan os nasal juga dapat terkena. Lalu ada L. Effort 3, di mana garis fraktur transversal dengan disosiasi kraniofasial. Gaya fisis eksternal yang berlebihan juga dapat menyebabkan fraktur kranium. Fraktur kranium dapat dibedakan lebih lanjut menjadi yang pertama ada fraktur linier yang memperlihatkan garis-garis fraktur yang jelas. Lalu ada fraktur kranium split, yaitu dengan banyak fragmen tulang di fraktur emtrisi dengan bagian-bagian tulang mengarah ke dalam dan dapat menyebabkan kompresi atau robeknya dura mater serta cedera jaringan otak. Lalu selanjutnya ada fraktur diastatik, di mana dengan garis fraktur yang melibatkan sutura dan dapat menyebabkan melebarnya sutura. Lalu ada fraktur basis krani. Semua fraktur yang menyebabkan luka terbuka di kulit kepala dan fraktur yang mengenai sinus paranasal atau telinga tengah dianggap sebagai fraktur terbuka dengan risiko infeksi. Fraktur jenis ini memerlukan intervensi bedah. Sekian penjelasan tentang kranium, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.